Terakhir semua. Kita saya mengatakan Pak, saya baru kasih kesempatan saya berbicara. Iya, saya kasih Ki. Jadi kami di sini mau mewakili kepala balai terkait dengan kehadiran kepala balai karena di dalam surat undangan itu Pak, surat undangan atau surat ini kami tidak diundang datang di sini Pak. Cuma penyampaian dari bapak-bapak anggota dewan menyampaikan ke kami melalui telepon tadi pagi. Kami hanya dikirimi surat permintaan wakil dari desa ke sini. Jadi kami tidak tahu Pak jam berapa, kalau rapat tidak ada. Hanya kami tidak siap ke sini sebenarnya. Tapi kan waktunya itu pagi Pak. Waktunya itu pagi. Ini sekarang sudah siang. Tapi kami tidak dapat undangannya Pak. Tadi itu Bapak tadi bilang sudah dapat. Kalau Bapak ini tidak siap datang ke sini, maka saya katakan jangan lagi datang ditampi sebagai. Kira-kira bagaimana Pak? Ini kan tuntutan mereka. Apakah Bapak bisa menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat ini? Bisa tidak Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kami di sini hanya bisa menjelaskan kronologis punya rencana pekerjaan ini. Jadi memang ada seperti yang kami sudah sampaikan tadi Pak. Karena kami sudah 3 kali datang. 3 kali tidak ada solusi. Ya, bahwa paket ini sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat kami itu adalah menyisir pantai. Ini kan arteri. Ya, itu rencana awal Pak. Seperti yang disampaikan waktu pemerintahan lalu, gubernur yang lalu mewacanakan ada paket namanya Mamuju Arteri Ring Road Support Tubelang-Belang atau disingkat MAR. Nah, rencana ini didesain untuk mencari investor di luar negeri. Tapi itu tidak jadi Pak. Tidak jadi karena tidak ada peminat di luar negeri yang mau menginvestasi ke sini. Nah, kemudian berubah politik Pak. Meminta tahap pertama itu dari APBN, makanya dikerjakanlah tahap pertama itu sepanjang 4,2 km mulai dari depan kantor gubernur sampai depan Maleo. Itu dibayar APBN. Berhenti di situ Pak. Memang sudah berhenti. Hanya itu yang disetujui pemerintah pusat. Maka dilanjutkan pekerjaan ini, ada ide melanjutkan pekerjaan ini karena bencana gempa tahun lalu Pak, 15 Januari tahun 2021. Karena di Mamuju ini melalui hasil evaluasi tim gabungan bahwa di Mamuju ini tidak ada jalur evakuasi Pak. Pada saat itu jembatan Kali Mamuju rusak lantainya. Untung tidak rubuh. Coba dibayangkan kalau jembatan Kali Mamuju rubuh mau kemana? Itu job pertama. Yang kedua, diharapkan Mamuju Arteri ini tahap kedua ini menjadi jalur logistik Pak dan mempersingkat waktu orang dari Mamuju mau keluar atau orang dari Mohon izin pimpinan. Ya. Saya tidak mau mendengar itu. Ya. Tunggu, mohon izin. Yang saya mau dengar adalah kenapa dipindahkan. Ya itu. Bukan persoalan kita harus berteori bahwa kenapa dibangun di situ, Ya. karena kita takutkan adalah jembatan yang ada di Kali Mamuju roboh. Bukan itu. Ini yang harus dipertegas. Ya. Jangan sampai Anda mengatakan jangan dulu ada yang ribut. Kami tidak mau mendengar dipindah jalan arteri itu dibangun karena sebagai alternatif. Tapi kenapa melalui jalur pemukiman? Itu saja. Jawab saja, sederhana jawabannya. Keputusannya Pak seperti apa teknisnya? Ya. Betul Pak. Jadi seperti saya katakan tadi Pak, berikan saya kesempatan bicara Pak. Jangan tahu. Langsung saja Pak ya. Langsung saja. Tahu kita datang ke sini untuk mendengar penjelasan. Jadi berikan kesempatan gitu. Jadi ide itu muncul Pak untuk melanjutkan MAR tahap kedua ini adalah dari surat gubernur nomor 1800 garis miring 955 garis miring 4 Romawi garis 21 tanggal 28 April 2021 tentang permohonan dukungan lanjutan pembangunan jalan arteri segmen 2 Kota Mamuju Bandara Kota Padang sepanjang 7 km. Jadi bukan keinginan kami Pak. Itu surat gubernur. Ini ada surat gubernur. Berapa mau lihat surat? Dengan panjang berapa tadi Pak?
7 kilometer ya lebih. Tapi yang kami dapatkan fakta di lapangan itu 1, lebih saja. Maksudnya jangan banyak berteori. Ini masih ada surat. Silakan. Ya. Dengar dulu ya. Nomor 1800 garis miring 15 69 garis miring 6 Romawi garis miring 21 tanggal 23 Juni 2021 tentang percepatan pembangunan Jalan Nasional di Sulawesi Barat dengan usulan A. Kelanjutan pembangunan arteri sepanjang 1,8 km. Yang kedua, kelanjutan pembangunan Mamasa Tabang sepanjang 26 km. Dan dijawab oleh Direktur Jenderal Bina Marga dengan surat nomor BM 0301 garis datar Dinas Bina Marga DB garis datar 817 garis tanggal 26 Juli 2021 tentang tanggapan usulan pembangunan jalan Mangkudu arteri ring road 2 dan jalan Mamasa Tabang dengan persetujuan mempertimbangkan kondisi fiskal dari yang mereka. Jadi bertujuan Pak untuk seperti yang saya katakan tadi untuk memperlancar jalur ekonomi jalur logistik di lintas barat dan sebagai jalur evakuasi bila terjadi sesuatu di menuju ini Pak. Saya mau tanya Pak, saya potong ya. Itu apakah sudah memperhitungkan soal AMDAL? Karena setahu saya AMDALnya itu tahun 2016 Pak. AMDALnya itu tidak mengarah ke pemukiman, tapi itu pinggir laut. Kalau kemudian dia belok itu, kenapa kemudian harus belok? Apa dasarnya? Itu yang harus diperjelaskan. Maksud saya begini, apakah ada dokumen feasibility studinya seperti apa? Ya, itu kita butuhkan juga. Ya. Jadi maksudnya dulu polisi pimpinan. Ya. Ini pihak balai harus tahu bahwa masyarakat Tambi dan Kampung Baru itu bukan menolak pembangunan arteri, tetapi menolak jalur yang melalui kawasan pemukiman. Jadi jangan dulu ribut. Jadi yang ingin kami ketahui, kenapa dipindahkan ke jalur ke tengah-tengah pemukiman? Tidak usah kita berteori terlalu panjang. Maksudnya itu menjelaskan saja kenapa. Ya. Apa masalahnya, Pak? AMDAL tahun 2016 Pak bukan ke kami, karena yang mendesain itu adalah dari Provinsi Sulawesi Barat. Desain arteri ring road Makassar Mamuju support to Bela-Bela adalah didesain oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian pertanyaan yang kedua, maksudnya begini Pak Balai, kenapa tidak mengacu di situ Ki? Nah, 2016-nya Kenapa tidak mengacu di situ Pak? Karena Bapak mengatakan mengakui bahwa ada dokumen AMDAL yang dibuat oleh pemerintah provinsi. Kenapa kemudian kita tidak mengacu? Karena setahu saya kalau kita mau memprogram sesuatu kan harus ada AMDAL-nya. Kenapa kita tidak mengacu di situ Pak? Ini. Betul Pak. Ya. Jadi saya jawab bahwa kami melaksanakan pekerjaan ini hanya sebagai eksekutor Pak. Coba tanya. Pernyataan konyol itu Pak. Pernyataan konyol untuk media. Tolong jangan ribut. Tolong jangan ribut. Begini kawan-kawan sekalian. Kalau pihak balai ini mengatakan bahwa dia hanya sebagai pihak eksekutor, ini saya rasa konyol. Maksudnya pihak balai sebelum turun ke lapangan, tolong dikaji dulu lah. Tolong dikaji dari lapangan. Jangan Anda mengatakan bahwa Anda ini sebagai eksekutor, lalu kamu tidak mengkaji apa yang harus kamu lakukan. Itu harus dipahami. Karena yang kamu lakukan, karena yang pihak balai lakukan ini, yang tentunya bahwa meresahkan kepada seluruh masyarakat Tambi, itu harus dipahami. Jangan sampai Bapak ini mengatakan di pikirannya bahwa pihak balai ini hanya sebagai eksekutor, tapi di sisi lain selain dari eksekutor bahwa Anda ini harus mengkaji dulu sebelum mengeksekusi. Itu, terima kasih. Satu yang saya tanya, kenapa tidak menggunakan pedoman AMDAL 2016? Itu Ji. Itu Ji. Yang bisa jawab ini adalah dari pemerintah. Kalau Anda mengatakan bahwa yang bisa menjawab adalah pemerintah, ya tidak usah dilakukan lagi. Ini Pak Balai. Saya kan begini. Kenapa saya berpatokan itu Pak? Ini ada dokumen.
Ini selain daripada apa yang menjadi keluhan lingkungan dokumen AMDAL 2016, kenapa lari dari situ? Itu Pak. Bukan lari dari situ Pak, karena memang ini terasi baru, jadi dokumennya dokumen baru Pak. Tidak lari dari situ. Nggak bisa Pak. Masuk angin. Jadi perlu Bapak Balai ketahui bahwasanya dokumen yang Anda buat itu salah prosedur. Itu yang pertama dulu. Selama ini pihak Caker tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan analisis tentang bagaimana jikalau jalan arteri ini dibangun melalui perkampungan, Pak. Selama ini 3 kali pertemuan dengan pihak balai yang ada di lingkungan kami selalu meminta itu, Pak. Tapi tidak pernah diperlihatkan kepada kami. Makanya kami selalu menolak. Sampai sekarang kami menolak. Kemudian, kenapa hari ini kami turun aksi? Karena ada pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat bahwa harus dilaksanakan itu. Makanya kami turun untuk kemudian menyampaikan aspirasi masyarakat di lingkungan kami dan Kampung Baru bahwasanya kami menolak pembangunan jikalau melalui kawasan pemukiman. Kami tidak pernah menolak pembangunan di Sulawesi Barat, tapi ada undang-undang yang mengatur. Ada aturan terdahulu yang harus kita sepakati bersama dulu. Namun kemudian pihak balai dengan pihak pemerintah dalam hal ini kelurahan sampai dengan kecamatan kabupaten kemudian turun lapangan langsung melakukan pengukuran tanpa sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat. Inilah yang membuat kami kecewa dan inilah yang membuat kami melawan, Pak. Kami akan mempertahankan kampung kami, Pak. Kami tidak pernah akan mundur satu langkah pun untuk mempertahankan itu. Saya sudah sampaikan berkali-kali pada saat pertemuan bahwasanya masyarakat Kampung Tami dan masyarakat Kampung Baru tidak akan pernah mundur satu langkah pun untuk kemudian pemerintah yang tidak mengayomi masyarakatnya. Itu yang perlu Bapak perhatikan. Terima kasih. Kira-kira gimana tuh Pak? Kalau tadi saya ngomong sama Bapak ini, kenapa tidak menggunakan AMDAL 2016? Katanya ada lagi UKR UPR, dokumen baru lagi untuk TPI Timbu. Berarti bukan arteri dong kalau itu bukan arteri Pak. Karena dibikinkan dokumen lain lagi. Jelaskan dulu Pak, coba jelaskan. Ya, jelaskan dulu Pak. Supaya kami juga paham. Ini Pak, mohon izin, tolong dijelaskan karena kami ini masyarakat bodoh supaya bisa paham apa yang dikatakan. Jangan lupa balikkan pernyataannya Pak. Iya Pak, jadi apa namanya? Apa namanya? Ini kan kesempatan Bapak ya. Tenang dulu ya. Saya mengharapkan kepada saudara-saudara yang hadir ini berikan dulu kesempatan untuk memberikan penjelasan. Kita tenang dulu. Betul Pak Litung, betul. Ya, nanti selesai bicara baru kita tanggapi lagi. Betul Pak Litung, betul. Tenang dulu, tenang. Bicara diam, bicara nih Pak. Bicara lagi. Pak, bicara lagi. Bicara lagi. Dokumen apa namanya? Karena jalan baru dan panjangnya hanya 1 kilometer dan luas tanah luas permukaan jalan itu tidak kurang dari 5 hektar, maka cukup UPL saja, bukan AMDAL. Nah, itu penjelasan pertama Pak. Terkait dengan terkait dengan alih trase ini Pak, kami hanya melaksanakan sesuai dengan permintaan Provinsi Sulawesi Barat, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Trase yang baru ini. Undang-undangnya dulu Pak. UKR tadi itu Pak, jelaskan ini. Terus terang Pak, kami tidak apa namanya.
balai supaya audiensnya itu bagus. Kalau begini apa? Pihak balai tidak tahu apa yang mau dikatakan, kan begitu. Pihak balai mengatakan ada dokumen baru, mana dokumen barunya? Tolong diperlihatkan. Mana dokumen barunya? Terus terang Pak, Ya. seperti yang saya katakan tadi, kami ini mendadak datang karena hanya ditelepon. Kalau kita berbicara persoalan mendadak datang, berarti dokumennya tidak ada di kantor, kan begitu? Ya, satu-satu ya. Satu-satu ya. Para ini sudah salah makan. Masa suruh di kampung kami sosialisasikan apa yang menjadi jalan arteri itu harus dibangun di perkampungan. Itu sudah mengatakan bahwa ketika jalan arteri ini dibangun di pesisir pantai akan anggaran itu tidak cukup. Persoalan anggaran Pak, itu bukan urusan masyarakat. Ya. Itu urusan pemerintah. Jangan sekali-sekali lagi turun sosialisasi. Anggaran. Di kampung kami Pak. Pak Balai, bisa tidak diserahkan dokumen UKL UPL-nya, Pak? Betul. Ya. Ini penting Pak. Ya. Ini juga yang perlu kami sampaikan. Kami minta tolong kepada pihak balai, jangan lagi ke Tambi dan ke Kampung Ya. Baru untuk sosialisasikan. Karena begini, jangan sampai ini yang Anda harus tahu. Masyarakat Tambi itu dengan Kampung Baru, kalau Anda keras, kami juga keras. Tapi di sisi lain, bahwa Anda harus pahami, pihak balai juga itu, pihak dari Kampung Baru itu juga orang berpendidikan. Bukan kami serta-merta mau menolak pembangunan arteri, tapi kita berpikir persoalan efeknya itu ke depannya akan meresahkan kepada seluruh masyarakat. Itu yang harus dipahami. Ini jangan sampai Anda ini tetap melanjutkan pembangunan, lalu bagaimana nasib orang tua kami yang ada di Kampung Baru? Bagaimana nasib adik-adik kami, anak cucu kami ke depannya ketika jalur tersebut tetap ditetapkan, begitu. Mungkin saya bacakan tadi apa yang menjadi kesimpulan kita ya ke Balai ya. Pak, dari Balai ini tadi kami sebelum Bapak datang kami sudah sepakat di sini. Berdasarkan hasil rapat penerimaan penyampaian aspirasi masyarakat, telah disepakati beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat tidak menolak pembangunan jalan arteri sesuai rencana awal. Tidak menolak ya Pak ya. Kedua, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menolak perubahan jalur jalan arteri yang melewati perkampungan. Ketiga, agar pembangunan jalan arteri dibangun berdasarkan jalur rencana pembangunan awal, yakni lewat bibir pantai minimal 30 meter. 4. DPRD Provinsi Sulawesi Barat meminta pihak terkait agar menghentikan rencana pembangunan yang melalui jalur pemukiman. Pak, dengar ya. 5. Apabila jalur pembangunan mengarah ke bibir pantai untuk mengutamakan aktivitas nelayan dan masyarakat sekitar. Kenapa kemudian ini terjadi Pak? Karena proses penyusunan UKL-UPL ini tidak transparan. Sehingga kemudian terjadi gejolak seperti ini. Andai kan kemudian proses UKL-UPL-nya itu kemudian dibuat sosialisasi sebelum keluar terbit dokumen lingkungannya, tidak mungkin bapak-bapak dan adik-adik datang ke sini. Itu Pak, kira-kira gimana itu? Bagaimana soal UKL-UPL-nya bisa diperlihatkan tidak? Karena saya juga, kami Dewan akan meminta juga itu. Sejauh mana kemudian prosesnya keluar? Siapa yang terlibat di situ juga? Ada tambah lagi enggak? Ya. Ya, Bapak Anggota DPR yang Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman dari Balai yang kami banggakan, teman-teman masyarakat Tambi dan Kampung Baru. Izin kami dari Dinas Perkin menyampaikan bahwa kalau kita melirik dari awal, tentunya Dinas Perkin ini tidak ada keterlibatan. Ya, keterlibatannya Dinas Perkin hanya adalah untuk melakukan pembayaran pembebasan atas lahan yang dilalui oleh Terasi. Tetapi sebenarnya kalau harusnya masuk PUPR ini, ya, PUPR yang meminta untuk pembangunan jalan arteri ini. Tetapi saya juga mau maklum, ya, karena ini perencanaan sudah ada sebelum saya masuk di Perkin, ini sudah ada.
Jadi mohon maaf untuk penjelasan yang sempurna dari saya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan pembebasan lahan. Kami di Perkim hanya melakukan pembebasan lahan yang dilalui oleh Prase, tetapi bekerjasama dengan Dinas Perkim Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten. Sementara harus barangkali masalah ini. Ya begini. Bagaimana pernyataan sikap Bapak? Apakah Bapak menyetujui atau tidak? Begini, ini kan sudah ada Pak ya. Saya tidak bisa menyatakan menyetujui atau tidak. Sekarang kami masyarakat wilayah Tambi dan Kampung Baru meminta Bapak untuk menyatakan sikap hari ini. Setuju atau tidak? Jawab Bapak. Ya, tentunya kalau setuju atau tidak, saya selaku Kami tidak butuh pembenaran Pak, kami butuh jawaban ya atau tidak. Kalau kita mengacu pada perencanaan awal, tentunya saya tidak setuju Pak. Begini, kalau kita mengacu perencanaan awal, artinya sepanjang 2,6 km itu kan sampai ke Pak Kadis, banyak alasan-alasan kenapa mereka tidak mau. Kira-kira sikap kita seperti apa? Kalau Pak Kadis ini mengatakan bahwa Pak Kadis tidak tahu tentang hal ini, jadi kami dari masyarakat mohon izin kepada Kadis, meminta kepada Pak Kadis hentikan lagi permintaan pembebasan lahan kepada masyarakat. Maksudnya begini, Pak Kadis ini punya wewenang untuk mengiyakan atau tidak, begitu. Jadi kami tidak mau lagi saya katakan bahwa kami lagi tidak mau berteori, karena saya yakin Pak Kadis ini sudah tahu apa permasalahannya. Jadi dijawab saja, ya atau tidak, begitu. Jangan cari apa. masyarakat Tambi. Izin pimpinan, di fakta integritas masukkan namanya Kadis Perkim untuk bertanda tangan. Jadi begini. Ya. Kesepakatan kita hari ini dengan masyarakat, inilah yang sampaikan kepada kemarin apa namanya jadi mohon didengar, jangan ribut dulu kawan-kawan, Mas Aksi, jangan ribut dulu, kita selesaikan ini. Kami juga meminta kepada media, jangan ribut dulu, jangan ribut. kalau dilanjutkan ini kita lihat bagaimana kita masyarakat.